terluka. Lagu siapa nih sahabat mudi? Siapa yang bisa menebak? Ya, salah satu lagu Waktu Yang Salah, yang pastinya udah gak asing lagi di telinga kita. Lagu Fiersa Besari ini gak cuma enak buat didengerin, tapi juga relate banget nih ke kisah cinta anak muda. Kalau sahabat mudi dengar kata cinta yang tepat di waktu yang salah, kedengerannya sedih banget gak sih? Bayangin aja kayak tokoh di lagu yang di sana bercerita seseorang yang udah sayang sepenuhnya sama seseorang yang mengisi hatinya, tapi orang itu nyatanya gak bisa move on sama masa lalunya. Mau putus, tapi masih sayang. Mau lanjut, tapi rasanya gak enak aja hidup dipenuhi rasa ragu. Ya ujung-ujungnya kalian malah saling menyakiti satu sama lain. Terus harus gimana dong ya? Oke sahabat mudi, pada Muda-Mudi episode kali ini kita akan bahas dan kupas cinta yang tepat di waktu yang salah. Sahabat mudi penasaran kayak gimana? Makanya tonton dan simak konten ini sampai kelar. Dan tentunya tetap stay tune di sini di Muda-Mudi Channel, inspiring your romance and life. Oke sahabat mudi, kita mulai aja pada segmen yang pertama. Sebenarnya kapan sih cinta yang tepat di waktu yang salah itu terjadi? Kalau kata lagu Fiersa Besari, cinta yang tepat di waktu yang salah bisa terjadi kalau salah satu pihak masih gak bisa move on dari hubungan masa lalunya, karena dia belum benar-benar berdamai dengan hubungan di masa lalu. Dia belum ada waktu yang tepat buat menjalani hubungan yang baru. Sebagai tanda lepas dari bayangan mantan, ternyata ada banyak hal yang jadi syarat buat kamu sebelum memulai hubungan baru. Kalau kamu belum ngelengkapin syarat-syaratnya, jangan-jangan kamu masih ada di waktu yang salah buat memulainya. Tentunya sahabat mudi jadi bertanya-tanya nih, apa aja sih syarat-syarat memulai hubungan baru? Syarat yang pertama, sudah berhenti menangis. Kamu udah gak lagi sedih karena kepergian mantanmu. Mulai mencoba move on dan belajar memperbaiki keadaan. Terus kamu harus merasa lebih bahagia dengan keadaanmu yang sekarang. Setelah melewati badai putus cinta yang menyakitkan, kamu harus mulai bisa menerima dan nyaman dengan kesendirian kamu. Bisa tenang ketika bertemu mantan kekasih juga jadi salah satu syaratnya loh sahabat mudi. Kamu udah gak lagi canggung bertemu mantan dan bisa bersikap baik-baik aja. Ini sebagai tanda kalau kamu udah siap mulai hubungan baru. Lalu yang jadi syarat yang terakhir, gak marah atau dendam dengan mantan. Kamu udah bisa ikhlas dengan kegagalan sebelumnya dan mau belajar ngejalin hubungan yang lebih baik ke depan. Kamu ngelihat hubunganmu di masa depan secara positif. Sahabat mudi, kita gak pernah bisa menentukan kapan perasaan di dalam hati tiba-tiba memiliki perasaan ingin memiliki.
Karena perasaan itu gak punya tombol on off yang bisa kamu atur kapan berfungsi dan kapan berhenti. Ini tentang cinta dan perasaan, bukan tentang logika mana yang benar dan mana yang salah. Kata orang, cinta itu sebuah pilihan. Namun buat aku pribadi, cinta itu gak menyisakan satu pun pilihan untukmu. Cinta itu hanyalah sebuah bilangan ganjil yang gak menciptakan ruang untuk kita memilih. Cinta itu merupakan sebuah bilangan telak tentang mencintai, salah mencintai, atau mungkin tidak dicintai. Tidak dicintai atau mungkin sudah tidak cinta lagi merupakan sebuah masalah klasik dalam percintaan. Mayoritas semua manusia pernah mengalaminya, dan mayoritas diantaranya pun berhasil bangkit dari kekecewaan itu. Loving someone who doesn't love you back is stupid thing. Rise from that bondage. Have mercy on yourself. You deserve better. Stop being a crybaby. Mencintai seseorang yang gak mencintaimu kembali adalah perbuatan yang bodoh. Bangkitlah dari perbudakan itu. Kasihanilah dirimu sendiri. Kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Berhentilah menjadi cengeng. Mungkin terkesan memaksa, namun harus begitu keadaannya. Memaksa merupakan jalan utama untuk menjadi biasa. Awalnya sih kamu memang merasa sepi, namun pada akhirnya nanti akan mulai terbiasa untuk hidup sendiri. Semua itu hanyalah tentang waktu, bukan? Sebenarnya gak ada pesan untuk memperkuat dirimu sendiri selain jaga diri baik-baik. Semoga kamu bisa sampai pada titik terbaik menurut takdir. Kamu mungkin ingin berada di sampingnya, menjaganya, meskipun dirimu bukan siapa-siapa. Pernahkah kamu sadar kalau kamu udah menjadi manusia terbodoh di dunia ini? Namun apa daya, kalau udah begini mau bilang apa lagi? Terbodohi oleh cinta emang sesuatu yang konyol. Namun takdirlah yang membuat hati menjadi sedikit berantakan. Perasaan emang udah terombang-ambing, laksana perahu tanpa nakoda. Namun mau gak mau, perahu itu harus tetap sampai pada tujuannya. Sudah saatnya kamu untuk berubah. Mulai berhenti untuk merindukan seseorang yang sepantasnya untuk dilupakan. Hidup ini amat sangat singkat, sahabat mudi. Janganlah kamu perpendek lagi dengan hal-hal yang jauh dari kata bahagia. Semuanya memang terasa sakit, dipukul mundur oleh situasi. Namun kamu tetap dipaksa menetap oleh perasaan. Oleh perasaan yang gak sengaja terisi. Namun mau gimana lagi? Adakah yang bisa mengatur naik turunnya suhu perasaan masing-masing? Lalu sebenarnya apa sih tanda-tanda kamu lagi terjebak dalam cinta yang tepat di waktu yang salah? Oke sahabat mudi, pada segmen yang kedua kali ini aku akan bahas apa aja yang jadi tanda-tanda kamu sedang terjebak dalam cinta yang tepat tapi pada waktu yang salah. Cinta yang tepat di waktu yang salah ngebuat kamu gak bahagia atau ngerasa lelah.
Saat kamu dan pasangan nyatanya gak siap dalam hubungan, kalian jadi mudah banget terpancing untuk ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin gak nyaman satu sama lain. Misalnya nih, pasangan kamu belum bisa move on dari mantan. Kamu jadi selalu ngerasa terancam kalau dia gak ada di dekatmu. Kamu jadi bertindak posesif dan selalu mau ada di dekat dia terus. Sebaliknya, pasangan kamu justru malah ngerasa terkekang dalam hubungan. Situasi yang semacam ini nyakitin kedua belah pihak kan? Gak heran kalian berdua jadi ngerasa capek, gak bahagia, bahkan ngerasa lebih bahagia kalau berada jauh dari pasangan kalian. Kalau kamu ngalamin ini, jangan-jangan kamu dan dia lagi gak siap mencintai, dan akhirnya jadi cinta yang ada di waktu yang salah. Cinta yang tepat di waktu yang salah diisi dengan banyak pertengkaran. Untuk menjaga kualitas hubungan tetap baik, tentunya komunikasi memegang peranan yang amat sangat penting. Kalian harus bisa saling mendengarkan dan mengerti satu sama lain, supaya bisa menemui solusi dari tiap-tiap masalah. Kalau setiap obrolan kalian selalu diakhiri dengan sebuah pertengkaran, atau kamu ngerasa gak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong hal yang mengganggu dalam pikiran kamu, jangan-jangan pasangan kamu belum siap untuk mengerti kamu. Cinta yang tepat di waktu yang salah gak lagi ngerti kamu, teman dekatmu, bahkan keluarga kamu. Buat mulai cinta di waktu yang tepat, kamu harus cinta diri kamu sendiri. Salah satu tandanya dengan ngerti prioritas diri kamu, yaitu kebahagiaan dirimu sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat di sekitar kamu. Kalau cintamu buat pasanganmu justru ngebuat kamu kehilangan arah dan gak punya waktu yang dihabiskan bareng orang-orang yang penting dalam hidupmu, jangan-jangan kamu gak siap nih buat ngejalin sebuah hubungan. Oke sahabat Mudi, kita lanjutkan ke tanda yang terakhir. Cinta yang tepat di waktu yang salah mungkin diisi dengan perselingkuhan, ancaman, dan kekerasan dari pasangan kamu. Kalau udah masuk dalam kondisi yang kayak gini, kamu harusnya prioritasin diri kamu terlebih dulu dan ngejaga jarak dari pasangan kamu. Caramu mencintai dirimu sendiri dengan gak ngebiarin kamu dilukai oleh pasanganmu. Mungkin pasanganmu belum siap mencintai, dan ada kalanya orang-orang justru nyalain diri mereka sendiri. Biar gak berantem dalam hubungan, banyak orang yang justru memaklumi, bahkan meminta maaf atas sebuah kesalahan yang gak mereka lakukan. Kalau kamu ngelakuin hal itu, tandanya kamu juga belum siap mencintai dia. Kamu belum bisa mencintai orang lain karena kamu belum sepenuhnya mencintai dirimu sendiri. Oke sahabat Mudi, kita masuk pada segmen yang terakhir pada episode Cinta yang Tepat di Waktu yang Salah kali ini. Terus kalau ternyata aku terjebak dalam cinta yang tepat di waktu yang salah, apa yang harus aku lakuin ya? Tenang sahabat Mudi, kita akan bahas dan kupas. Aku akan berikan tips gimana hal-hal yang seharusnya kamu lakuin untuk kamu yang terjebak dalam cinta yang tepat di waktu yang salah. Lepas dari jebakan cinta yang salah,
Emang butuh sebuah proses yang gak mudah. Soalnya cinta itu ngebuat diri kamu jadi gak rasional. Akibatnya kamu jadi susah buat ngambil keputusan logis buat kebaikan dirimu. Tapi tenang dulu. Seperti kata lagu Firsa Besari, beri kisah kita sedikit waktu. Wah, jadi nyanyi nih ya. Kamu butuh waktu loh buat mengambil keputusan buat lanjutin hubungan kamu. Jadi tenang, selama kamu udah berani ngambil langkah untuk keluar dari rasa yang gak nyaman, kamu perlu perlahan-lahan ngikutin prosesnya. Apa aja prosesnya? Yuk kita bahas satu persatu pada segmen yang terakhir ini. Lepas dari cinta yang tepat di waktu yang salah, butuh kepercayaan diri. Saat kamu udah berkali-kali ngerasa gak nyaman, gak bahagia, bahkan dituduh jadi penyebab dari persoalan dalam hubungan, butuh sebuah kepercayaan diri yang besar buat sadar kalau hal ini bukan salahmu. Jangan pernah kamu menyalahin dirimu sendiri. Kalau kamu nyalahin dirimu, kamu jadi semakin sulit buat keluar dari cinta yang gak tepat ini. Dan kamu selalu ngerasa perlu ngalah demi dia. Padahal yang paling penting dalam sebuah hubungan, dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang usahain yang terbaik untuk kebahagiaanmu, siapa lagi? Tapi nanti lagi deh. Tunggu aku siap buat ngelepas dia. Percaya atau enggak nih sahabat Mudi, kalau kamu beralasan kayak gitu, kamu justru malah menunda-nunda waktu dan bikin diri kamu makin tersakiti. Nyatanya kamu gak akan pernah benar-benar siap. Jadi kamu harus berani mengambil sebuah langkah. Lepas dari cinta yang tepat di waktu yang salah, juga butuh kesadaran soal prioritas pribadi. Setelah kamu kembali percaya diri, sekarang waktunya kamu pikirin ulang prioritas utama kamu. Apakah itu kebahagiaan kamu pribadi? Apakah itu kesehatan kamu? Apakah itu hubungan dengan orang tuamu? Kamu juga bisa pikirin hal-hal yang ngebuat kamu bisa mencapainya. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Apakah itu ngelakuin hobimu? Apakah itu ngabisin waktu untuk me time? Kamu bisa coba buat ngejawab semua pertanyaan itu. Lepas dari cinta yang tepat di waktu yang salah, butuh kesadaran soal hal yang menghambat prioritas pribadi kamu. Nah, tahap selanjutnya nih, setelah kamu tahu prioritas pribadi kamu harus bisa nih buat ngebedain tindakan atau hal yang ngebawa kamu lebih dekat atau bahkan lebih jauh dari prioritas itu. Apa aja hal-hal yang ngehambat kamu? Apakah itu asalnya dari dalam diri kamu atau dari luar? Apakah kamu bisa mengontrol hal itu biar gak ngeganggu usaha kamu buat mencapai tujuan? Lalu kamu bisa tanya ke diri kamu sendiri, apakah hubungan yang kamu punya sekarang ngedukung atau ngehambat untuk mencapai tujuanmu? Apakah hubungan yang ngebuat kamu cemas akan ngebawa kamu kepada kebahagiaan? Atau kamu malah ngerasa ada aspek dari dalam hubunganmu yang masih sesuai dengan tujuanmu? Semua itu hanya dirimu sendiri yang bisa menjawabnya. Oke sahabat Mudi, kita masuk pada tips yang terakhir. Lepas dari cinta yang tepat di waktu yang salah, berarti berani membuat alternatif baru dan menentukan sebuah pilihan. Setelah kamu tahu hal-hal yang ngedukung dan ngehambat kamu,
Kamu harus berani buat ngelihat ulang keputusan-keputusan kamu. Dan lihat apakah kalau kamu ambil keputusan yang beda, hasilnya akan jauh lebih baik. Apakah kalau kamu gak ngejalanin hubungan dengan dia, kamu akan ngerasa lebih bahagia? Apakah kalau kamu jadiin ortu atau orang terdekat lain sebagai prioritasmu, kamu akan semakin dekat dengan tujuanmu? Nah, dari sini kamu jadi bisa tahu apa yang perlu kamu lakuin selanjutnya. Entah itu berusaha mempertahankan hubungan yang sudah ada dengan berusaha perbaiki hal-hal yang kurang, atau kamu harus putus sama dia. Sahabat Mudi, asal sahabat Mudi tahu, putus itu bukan hal yang buruk. Hal yang buruk itu justru ngorbanin tujuan diri sendiri untuk hal yang bahkan gak termasuk dalam prioritas kamu. Berani ambil sebuah keputusan untuk kebaikan diri sendiri merupakan hal yang benar buat dilakukan, apapun keputusan itu. Sekian dulu episode Muda Mudi kali ini. Semoga membawa manfaat untuk sahabat Mudi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Juga komen, kritik, dan saran kamu ditunggu di kolom komentar. Bagikan linknya ke temen sahabat Mudi. Keep health, stay safe, dan sampai jumpa di episode Muda Mudi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.